Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video kali ini yang akan membahas mengenai 5 pendekatan besar dan penting dalam penelitian sosial. Yaitu yang pertama ada fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan yang terakhir ada etnografi. 5 istilah yang terdengar cukup kompleks, tapi kita akan bahas satu persatu dengan santai dan lebih mendalam, lengkap dengan contoh nyata agar kalian benar-benar dapat memahaminya. Yang pertama, kita masuk pada metode fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pendalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Ia tidak tertarik pada angka, statistik, ataupun generalisasi, melainkan pada makna yang dirasakan oleh individu saat mengalami sesuatu. Pendekatan ini berkembang dari filsafat, terutama dari pemikiran Edmund Husserl yang percaya bahwa kita perlu kembali ke hal-hal sebagaimana adanya. Maksudnya adalah pengalaman murni seseorang tanpa prasangka, asumsi, atau penilaian dari luar. Contohnya, semisal kamu ingin meneliti pengalaman seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi dengan fenomenologi. Kamu tidak akan bertanya berapa kali dia bimbingan, tetapi kamu akan bertanya bagaimana perasaannya saat bimbingan, apa arti skripsi bagi dia, apakah ada tekanan dari keluarga atau ekspektasi pribadi. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk berakting atau menangguhkan segala asumsi pribadi. Tujuannya adalah agar makna yang muncul benar-benar berasal dari pengalaman partisipan. Metode yang biasa digunakan dalam fenomenologi diantaranya wawancara mendalam tanpa struktur yang kaku. Yang kedua ada refleksi naratif dari partisipan. Yang ketiga ada analisis tematik untuk menemukan inti dari pengenalan tersebut. Hasil dari penelitian fenomenologi biasanya berbentuk deskriptif, pengalaman yang sangat kaya yang bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana orang lain memahami dunia mereka. Yang kedua ada metode etnometodologi. Apa sih etnometodologi? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Fokusnya adalah pada cara-cara yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dan juga menjaga keteraturan sosial. Etnometodologi berangkat dari pertanyaan sederhana tapi mendalam, seperti bagaimana masyarakat bisa berjalan dengan rapi padahal tidak semua aturan itu tertulis. Contoh sederhananya, saat kamu naik angkot, kamu tahu kapan harus maju, kapan harus bilang kiri atau berhenti, atau kapan harus bayar. Semua itu kamu pelajari tanpa adanya buku panduan. Inilah yang disebut dengan praktik sosial sehari-hari yang membentuk tatanan kehidupan. Garfinkel sendiri melakukan eksperimen kecil, misalnya menyuruh mahasiswa untuk bertindak aneh, seperti memperlakukan rumah sendiri seperti rumah orang lain. Hasilnya, orang-orang jadi tidak nyaman, marah, bahkan bingung. Ini menunjukkan betapa kuatnya aturan tak tertulis yang mengatur interaksi sosial kita. Penelitian etnometodologi biasanya menggunakan observasi partisipatif dalam situasi sehari-hari, analisis percakapan atau conversation analysis,
ada eksperimen sosial untuk melihat reaksi orang saat norma dilanggar. Yang menarik dari etnometodologi adalah ia tidak mencoba mengkritik sistem sosial, melainkan mengungkapkan logika internal dari tindakan-tindakan kecil yang sering dianggap sepele. Yang ketiga, kita masuk pada metode etnografi. Etnografi adalah pendekatan yang berasal dari antropologi, di mana peneliti tinggal bersama, hidup bersama, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Tujuannya adalah memahami budaya, nilai kebiasaan, dan makna sosial yang hidup dalam komunitas tersebut. Bronislaw Malinowski, salah satu pionir etnografi, menghabiskan waktu bertahun-tahun di Kepulauan Trobriand, ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat lokal, dan mencatat semua aspek kehidupan mereka secara mendalam. Pendekatan etnografi bukan hanya tentang melihat dari luar, tetapi benar-benar masuk ke dalam dunia orang lain. Contohnya, kamu ingin meneliti komunitas punk di kota besar. Kamu tidak hanya datang sekali dan wawancara, tetapi kamu harus datang berkali-kali, ikut nongkrong di base camp, lihat konser mereka, ikut diskusi, bahkan mungkin ikut dalam aksi sosial mereka. Etnografi sendiri melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, catatan lapangan atau file notes, analisis budaya dan simbol. Clifford Geertz menekankan pentingnya thick description, yaitu deskripsi yang tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu bermakna bagi masyarakat yang diteliti. Etnografi cocok untuk memahami kelompok minoritas, komunitas adat, kelompok subkultur, atau siapapun yang memiliki kehidupan sosial yang unik dan kompleks. Kita masuk yang ke metode keempat, yaitu hermeneutika. Hermeneutika sendiri berasal dari kata bahasa Yunani dengan kata hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Awalnya digunakan untuk menafsirkan teks keagamaan, hermeneutika kini digunakan untuk menganalisis makna dalam berbagai bentuk teks atau simbol budaya. Hermeneutika bertanya, apa makna di balik teks atau tindakan ini? Bagaimana konteks mempengaruhi penafsiran? Apakah makna ini bersifat tetap atau berubah tergantung pembacanya? Tokoh penting dalam hermeneutika modern adalah Hans Gadamer dan juga Paul Ricoeur. Mereka mengembangkan konsep hermeneutik circle, yaitu proses bolak-balik antara bagian dan keseluruhan teks. Untuk memahami satu bagian teks, kamu harus memahami konteks keseluruhan dan sebaliknya. Contoh penggunaan hermeneutika: menafsirkan lirik lagu protes politik atau membaca simbol dalam iklan, menelaah bagaimana pidato seorang tokoh politik membentuk kesadaran kolektif. Peneliti hermeneutik menggunakan analisis teks mendalam, kontekstualisasi budaya dan historis, refleksi filosofis, dan interpretatif. Hermeneutika mengajarkan kita bahwa makna itu tidak netral dan setiap penafsiran adalah hasil dari dialog antara penafsir dan juga konteks sosial. Kita masuk pada metode kelima, yaitu etnografi. Pembahasan pendekatan yang paling relevan di era digital yaitu etnografi
yang merupakan pendekatan dari internet etnografi, yaitu etnografi yang dilakukan di ruang digital. Pendekatan ini dikembangkan oleh Robert Sconites dan sangat cocok digunakan untuk meneliti budaya, interaksi, dan juga komunitas yang hidup di dunia maya. Kenapa itu penting? Karena saat ini sebagian besar aktivitas sosial identitas, bahkan gerakan budaya terjadi secara online. Contohnya, komunitas pecinta thrifting di Instagram, forum diskusi saham di Reddit, komunitas gaming di Discord, aktivitas lingkungan di TikTok. Netnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi digital, komentar, DM, unggahan, dan hashtag, menganalisis konten multimedia seperti gambar, video, dan meme, terlibat secara aktif atau pasif dalam komunitas online. Namun, netnografi juga menuntut kita sangat berhati-hati secara etika. Tidak semua akun atau komunitas bisa kita observasi begitu saja. Perlu ada kesadaran tentang privasi digital, izin partisipan, dan juga perbedaan antara ruang politik atau privasi internet. Netnografi sangat efektif untuk memahami bagaimana budaya dibentuk dan dimaknai di dunia digital yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari hampir semua orang. Kesimpulan dari fenomenologi adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dan dari pengalaman subjektif manusia. Pendekatan ini tidak sekedar menggambarkan apa yang tampak di permukaan, tetapi menggali bagaimana suatu peristiwa atau gejala yang dialami secara sadar oleh individu. Dengan demikian, fenomenologi memberi ruang bagi pengalaman personal yang unik yang sering terabaikan dalam pendekatan ilmiah yang hanya berfokus pada data objektif. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mengungkapkan makna yang terdalam dan pengalaman, merekonstruksi realitas sosial dari perspektif pelaku, dan memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap gejala dan yang kompleks. Fenomenologi juga membantu mengembalikan empati dalam praktik profesional serta mendorong refleksi mendalam terhadap nilai, keyakinan, dan kesadaran manusia. Dengan fokus pada subjektivitas, fenomenologi mampu menghargai perbedaan pengalaman dan pandangan setiap individu. Secara keseluruhan, fenomenologi menawarkan cara pandang yang lebih manusiawi dalam memahami kehidupan. Ia tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam merancang pendekatan yang lebih personal dan bermakna dalam penelitian maupun praktik sosial. Pendekatan ini sangat berguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi, makna, dan pengalaman manusia di tengah kompleksitas dunia modern. Kesimpulan dari etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana individu secara aktif menciptakan makna dan keteraturan sosial melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa di balik kebiasaan sosial yang tampak biasa, sebenarnya terdapat aturan-aturan tak tertulis yang diikuti oleh anggota masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Dengan fokus pada praktik mikro, etnometodologi menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang tetapi atau ditentukan dari atas yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, etnometodologi
memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami kehidupan sosial dari perspektif orang biasa yang selama ini sering diabaikan oleh pendekatan sosiologis konvensional. Kesimpulan dari etnografi merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami kehidupan suatu kelompok masyarakat secara mendalam dan menyeluruh dengan berfokus pada cara hidup, nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat. Etnografi membantu peneliti menggambarkan realitas sosial sebagaimana dipahami oleh anggota kelompok itu sendiri. Pendekatan ini memberikan wawasan yang kaya dan konstekstual mengenai dinamika budaya yang sering kali tidak tampak dari luar. Melalui interaksi langsung di lapangan dan keterlibatan penelitian dalam kehidupan masyarakat, etnografi memungkinkan lahirnya pemahaman yang bersifat holistik serta membangun teori berdasarkan pengalaman nyata. Dengan demikian, etnografi tidak hanya menjadi sarana untuk mendeskripsikan budaya, tetapi juga sebagai alat penting dalam menjembatani pemahaman antara kelompok sosial dalam masyarakat yang beragam. Kesimpulan dari hermeneutika merupakan pendekatan yang penting dalam memahami makna dari teks, simbol, dan tindakan manusia secara mendalam dan kontekstual dengan mengakui peran subjektivitas sejarah dan budaya dalam proses penafsiran. Hermeneutika membantu kita menjadi pembaca yang lebih kritis, reflektif, dan terbuka. Pendekatan ini relevan dalam banyak bidang karena menawarkan cara untuk menjembatani makna antara masa lalu dan masa kini, antara satu budaya dan budaya yang lain, serta antara teks dan juga pengalaman nyata. Sebagai pendekatan yang terbuka, hermeneutika memberikan ruang bagi berbagai penafsiran yang sah selama dilakukan secara reflektif dan kontekstual. Ini menjadikannya sangat relevan dalam dunia yang plural dan kompleks, di mana perbedaan perspektif perlu dipahami, bukan diseragamkan. Dengan kata lain, hermeneutika bukan hanya alat ilmiah, tetapi juga sarana membangun dialog, empati, dan pemahaman antar manusia. Kesimpulan metode terakhir yaitu kesimpulan dari etnografi, yang merupakan metode penelitian kualitatif yang berkembang dari etnografi, namun difokuskan pada dunia digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu dan komunitas berinteraksi, membentuk identitas, serta menciptakan makna sosial melalui platform daring seperti media sosial, forum online, dan komunitas digital lainnya. Dalam konteks masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi informasi, etnografi menjadi pendekatan yang sangat relevan dan adaptif. Melalui observasi langsung terhadap percakapan dan perilaku daring, etnografi dapat mengungkap nilai, norma, serta simbol-simbol budaya digital yang tidak selalu tampak secara eksplisit. Proses interpretasi dilakukan dengan pendekatan yang konseptual dan reflektif sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang berkembang di ruang maya. Penelitian etnografi dituntut untuk sensitif terhadap etika digital, seperti privasi pengguna dan penggunaan data publik. Secara keseluruhan, etnografi bukan hanya alat untuk memahami perilaku daring, tetapi juga menjadi sarana penting dalam kehidupan dalam melihat perubahan sosial, tren budaya, serta membangun strategi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemasaran, dan kebijakan publik. Dalam dunia yang terus bergerak menuju digitalisasi,
Etnografi hadir sebagai jembatan antara ilmu sosial dan teknologi untuk menggali makna manusia dalam ruang komunitas yang baru dan terus berkembang. Demikian penjelasan 5 metode penelitian. Itulah pendekatan besar dalam penelitian kualitatif yang bisa kamu pilih dan gunakan sesuai dengan konteks penelitianmu. Ya, seperti fenomenologi, memahami pengalaman subjektif; etnometodologi, mengurai logika kehidupan sehari-hari; etnografi, menyelami kehidupan budaya melalui keterlibatan langsung; hermeneutika, menafsirkan makna dari simbol dan teks; dan yang terakhir, etnografi, merupakan menjelajahi dunia sosial digital. Kelima pendekatan ini menunjukkan bahwa ilmu sosial bukan soal data, tetapi juga soal memahami manusia, makna, dan konteks.